Jadi poligon itu untuk membuat bentuk bebas. Ya, kayak kecilin. Nah, ini contoh yang bisa kita bentuk, tinggal kita buat aja bentuk, klik aja tombol kiri mouse kita. Nah, ini contoh pakai poligon. Jadi poligon itu untuk membuat bentuk bebas apa saja. Nah, salah satu penerapannya adalah membuat garis pola atau garis desain sekaligus. Ya. Sebentar, ini saya ulangi dulu ya. Ini tadi bukan lengkung, saya delete. Nah, awalnya hanya garis lurus seperti ini. Jadi poligon udah seperti itu aja fungsinya. Lalu tool kedua adalah tool edit. Tadi yang saya sampaikan, saya ulangi lagi, yaitu tool edit yang pertama yaitu C, edit ke point ya. Nah, fungsi C ini adalah untuk melengkungkan garis. Caranya gimana? Kita arahkan ke garis, kita klik tombol kiri, tahan, lalu geser sesuai arah yang kita inginkan. Kemudian lepas. Begitupun garis yang pada bagian leher, kita klik, tahan, kita geser juga. Seperti itu. Nah, ini pun sama, jika dibutuhkan sedikit boleh dilengkungkan. Ya. Nah, coba perhatikan waktu saya membuat garis desain, saya ulangin lagi. Waktu saya membuat garis desain pakai poligon tadi, perhatikan berbeda dengan kebiasaan kita kalau membuat desain pakai software 2 dimensi, kita biasanya tarik garisnya di sini ya. Nah, hindari membuat garis terlalu mepet di sini ya. Untuk memang boleh untuk arah vertikal, tetapi untuk keamanan, untuk memastikan dan menghindari kesalahan-kesalahan, baik vertikal maupun horizontal, kita hindari terlalu mepet seperti ini. Misalkan begini ya, nggak boleh ya. Jadi di samping dia memang garis pada bagian dada itu memang harus melebihi garis pada bagian pundak ini ya. Selain dia memang nggak boleh ya. Misalkan posisi gini kan nggak boleh. Dia mesti lebih dari garis ini ya. Harus lebih ya. Nah, jadi di sini bolehnya. Kalau nanti kita garisnya seperti ini, seperti kebiasaan kita membuat garis desain yang pakai software 2 dimensi, akibatnya apa? Akibatnya pada saat kita simulasikan ke 3 dimensi nanti, dadanya itu jadi sempit. Karena apa? Di sini kan ada bidang dada itu lebih lebar ya. Jadi lebih lebar daripada bagian di titik ini. Ya. Oke. Saya ambil lagi. Jadi ini tadi saya udah memenuhi syarat-syarat nggak boleh mepet pada garis bayangan avatar. Memang yang vertikal nggak terlalu signifikan pengaruhnya, masih bisa diatasi karena dia panjang ya. Tapi kalau horizontal itu wajib lebih dari garis bayangan avatar ini. Seperti ini ya. Nah. Oke. Lalu masih ada yang bergabung. Lalu tool selanjutnya adalah oke, saya ini tadi baru H dan C ya. Selain kita bisa melengkungkan garis menggunakan C, kita juga bisa melengkungkan garis. Saya delete dulu ini. Kita bisa melengkungkan garis menggunakan V ya. Nah, gimana kalau menggunakan V? Bedanya dengan C. Saya pakai V, saya arahkan ke garis yang mau saya lengkungkan. Coba lihat, kalau yang C tadi nggak ada poin. Saya ulangin lagi ya, kayak lebih jelas. Kalau saya melengkungkan garis menggunakan C, ini pakai C, saya hanya tarik aja begini. Tapi kalau menggunakan V, dia ada poin tuh, lihat. Klik, tahan poinnya, lalu geser. Bedanya di sana. Nah, dia ada poin. Kalau yang C tadi nggak ada poin, kalau yang V ada poinnya. Oke. Lalu tool selanjutnya adalah Z. Z itu fungsinya untuk edit pattern. Nah, edit pattern definisinya Z itu apa? Edit pattern melalui poin atau garis. Jadi merubah pola atau ngedit pola melalui garis atau poin. Contoh, misalkan saya mau edit pola ini melalui poin dahulu. Misalkan poin ini kurang ke bawah, misalkan kemiringannya kurang bagus, maka saya boleh arahkan ke poin, klik, ditahan, lalu geser. Nah, begitupun yang ini sama.
Nah, itu cara menggunakan Z atau edit pattern melalui poin. Begitupun poin ini misalkan terlalu jauh, saya boleh dekatkan begini. Ya, atau yang bagian ini boleh saya longgarkan sedikit. Itu contoh melalui poin. Kalau melalui garis gimana? Pakai Z, tetap toolnya pakai Z. Misalkan saya ingin geser bagian ini misalkan kurang lebar misalkan. Saya boleh arahkan ke garis. Kalau tadi arahkan ke poin, sekarang arahkan ke garis, klik garisnya kemudian geser. Nah, ya. Nah, begitupun pada bagian ini juga boleh. Nah, boleh dinaikkan seperti ini. Nah, itu bedanya ngedit melalui garis atau poin. Kedua-duanya bisa kita gunakan sesuai kebutuhan aja. Oke, selanjutnya misalkan ini juga mau saya edit pakai Z, saya pindahkan poinnya. Nah, seperti ini. Nah, sedikit tambahan, jika kita ngedit menggunakan C atau melengkungkan garis menggunakan C, maka pada saat kita mengaktifkan tool Z, pada garis yang dilengkungkan pakai C itu ada kontrol lain seperti ini. Sedangkan pada garis yang dilengkungkan menggunakan V, begitu kita klik menggunakan Z, dia nggak ada garis kontrol tadi. Ya, itu bedanya. Nah, lihat. Kalau ini kan dilengkungkan pakai V, yang ini dilengkungkan pakai C. Nah, kelebihannya apa kalau pakai C? Dia bisa perbaiki lagi lengkungnya. Nah, seperti itu. Begitupun yang ini, karena ini tadi pakai C, maka saya bisa perbaiki lagi. Misalkan begini. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya tool create selanjutnya ya, tadi saya gabungkan ya, create dan edit. Tadi ini pakai polygon baru satu ya, baru satu yang kita jelaskan untuk create ya, polygon. Yang selanjutnya adalah G atau internal polygon. Ada kata-kata internal. Kita tekan shortcut G. Nah, G itu atau internal line atau internal polygon itu fungsinya untuk membuat bentuk ataupun garis hanya di dalam pola. Jadi dia nggak bisa digunakan di luar pola. Contoh, saya ingin bikin segi 4 di dalam segitiga ini, maka saya pakai G. Ya. Nah, kelebihan internal polygon, selain dia bisa membuat bentuk, dia juga bisa membuat internal line atau garis yang ada di dalam. Contoh, misalkan dari sini kita bikin, maaf. Nah, dia bisa bikin garis berbeda dengan berbeda dengan polygon tadi. Yang ini kan dia nggak bisa jadi garis. Kalau internal polygon, selain dia bisa membuat polygon, dia juga bisa membuat internal line. Oke. Ya. Nah, itu internal polygon atau internal line. Selanjutnya yang ketiga adalah S ya. Itu untuk membuat rectangle utuh sekaligus. Polygon juga bisa membuat rectangle. Bedanya dengan S adalah S itu bisa membuat rectangle langsung klik aja dan langsung diberi nilai. Misalkan 50 kali 50. Width itu yang horizontal, height itu yang vertikal. Nah, waktu kita menggunakan polygon, apakah kita tidak bisa membuat rectangle dengan ukuran? Kan barusan saya contohkan polygon nggak ada ukuran tuh, langsung aja. Ya, untuk akurasi tadi kalau tidak akurasi ya boleh seperti itu. Tapi kalau kita ingin membuat seperti ini menggunakan polygon bisa juga. Caranya gimana? Kita tentukan poin pertama, misalkan poin pertama. Nah, untuk horizontalnya atau garis apapun yang kita buat ingin panjang tertentu agar akurasi, maka tinggal klik kanan satu kali. Maka akan keluar kita bisa membuat garis dengan panjang tertentu. Misalkan 40 cm. Misalkan garis lagi yang vertikalnya klik kanan lagi 40 cm. Yang ini pun boleh klik kanan 40 cm. Selanjutnya kita langsung aja.
Jadi kalau yang S tadi langsung ya, rectangle, langsung isi kolom height dan width-nya, horizontal dan vertikalnya. Kalau yang pakai polygon tadi klik kanan untuk mendapatkan ukuran. Begitupun pada saat kita ngedit garis melalui Z merubah pola melalui garis atau poin, sama garis juga boleh digeser dengan nilai tertentu. Misalkan klik kanan, misalkan mau tambah 10 cm. Begitupun poin, klik poinnya lalu klik kanan. Jadi kita bisa ada moving distance-nya, ada line 1, line 2, terserah kita. Lihat warna kuning, line 1 itu berarti yang warna kuning. Nilainya tadi berapa? 86. Kalau kita mau tambah, ya udah kita tambah. Dan yang lainnya boleh dikombinasikan jika diperlukan. Jika enggak, hanya satu bagian saja yang kita butuhkan juga boleh. Ya. Misalkan nih, saya mau gesernya garis yang 77.13, berarti pakai line 2. Line 2 kan 77.13. Kalau saya ingin distant move juga boleh. Distant move yang ini ya. Misalkan distant move-nya misalkan 40, 45. Nah, itu 45. 45 itu yang ini. Distant move ini. Sedangkan ini sumbu X dan Y-nya. Dan ini boleh kita nolin. Misalkan dia lurus horizontal, maka yang Y-nya boleh saya nolin. Nah, maka dia boleh diatur yang ini aja. Distant move-nya misalkan 40. Jadi ini boleh dikombinasikan ya fungsi ini. Oke. Setelah S, sekarang kita E atau ellipse ya. Kita tekan E, kita klik di mana saja, maka akan keluar tombol create ellipse. Nah, ada 3 sama-sama lupa biar punya aku buat lingkaran. Udah tadi. Tapi gue lupanya tab gue tuh nyambung ke gimana, Bu? Maaf, Pak. Oke, ada 3 metode membuat lingkaran ya. Nah, lingkaran di sini memang ini disebutnya ellipse ya. Tapi di sini tuh bisa juga untuk membuat lingkaran. Nah, bedanya gimana? Jika nilai width dan height itu nilainya sama, maka dia akan jadi lingkaran sempurna. Jika nilai width dan height-nya berbeda, maka dia jadi lingkaran tidak sempurna atau ellipse ya. Nah, saya contoh misalkan saya bikin lingkaran sempurna 50, width-nya itu dari mana sih? Width itu berarti yang dari titik hitam ini ke titik hitam yang di sisi kanannya secara horizontal. Sedangkan height itu adalah titik hitam yang di atas ke yang titik hitam di bawah secara vertikal kalau ditarik garis lurus. Ya, segitu. Jadi dia bakal jadi lingkaran sempurna. Nah, untuk membuat lingkaran ini atau ellipse ini boleh pakai metode diameter, boleh pakai radius. Yang penting kita tahu diameter itu dari mana. Diameter itu dari ujung ke ujung, sedangkan radius dari titik tengah ke poin yang kita ukur. Ya. Misalkan saya pakai radius 50 kali 50 supaya sama dengan ini, maka saya cukup 25 aja karena dia setengahnya. Ya, diameter itu 2R kan, berarti 2 kalinya jari-jari. Ya. Nah, sekarang kalau mau membuat circumference itu keliling lingkaran. Nah, misalkan keliling lingkarannya 100 atau 125. Tahu ya, keliling lingkaran ini. Nah, sekarang ke radius atau bagaimana kalau membuat lingkaran tidak sempurna, baik menggunakan diameter maupun radius. Kita pakai radius. Agar dia bisa width dan height itu berbeda, misalkan width-nya 50, berarti ini dari sini 50. Height-nya nggak mau 50 misalkan, supaya lingkarannya tidak sempurna atau berbeda. Misalkan saya isi 40. Nah, jika saya rubah, ini kok selalu sama. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ini harus dinonaktifkan dulu, linked line-nya ini. Kita nonaktifkan, nah dia seperti ini, baru kita bisa rubah nilai berbeda. Misalkan yang bawah ini misalkan 25. Berarti height-nya 25, width-nya 40. Jadi dia jadi lingkaran tidak sempurna. Sedangkan pada bagian bawah replika ini untuk menggandakan. Kalau kita bikin lebih dari satu ya, tekan 2, jaraknya ini misalkan 10. Ya, ini untuk replika aja. Kalau kita nggak butuhkan ya udah nggak usah. Oke. Selanjutnya
internal elip. Kalau poligon tadi kita udah tahu, poligon itu persegi banyak. Kemudian ini internal line atau internal poligon. Sekarang ini elip. Sekarang yang kelima adalah internal elip. Ya, internal elip itu shortcutnya apa? R. Di India buat internal elip. Jadi buat di dalam. Misalkan di dalam ini saya bikin misalkan 10 atau kurang saya 25. Nah, diameter 25. Nah, ini dia buat di dalam. Ya, begitupun yang ini juga bisa kita buat untuk di dalam. Ya, pokoknya pakai circumference boleh. Gitu. Baik internal elip maupun internal line atau internal polygon nggak bisa digunakan untuk di luar. Misal saya klik di sini pakai internal polygon, internal elip, maka dia akan ada peringatan ya. Please click within a pattern. Jadi hanya untuk di dalam. Begitupun G juga nggak bisa digunakan di luar. G hanya bisa atau internal line atau internal polygon hanya buat di dalam. Kalau kita gunakan di luar dia akan error. Oke. Dan sekarang yang terakhir tool create ya. Jadi tool create tadi polygon, internal polygon atau internal line. Ketiga elip ya. Keempat internal elip. Yang kelima tadi rectangle S ya. Dan yang sekarang yang keenam adalah X atau split line atau add point. Shortcutnya X. Misalkan garis ini ingin saya bagi menjadi beberapa bagian atau sekaligus menambahkan poin. Maka saya arahkan ke garis, saya klik kanan. Langsung dia split line. Ya, saya ulangi lagi. Aktifkan X, lalu arahkan ke garis, lalu klik kanan. Nah, ada 3 metode membagi garis. Yang pertama, split into two line, jadi membagi menjadi 2 bagian. Dan kita bisa mengukur jaraknya atau nilai jarak masing-masing garis karena dia menjadi 2 garis. Yang warna biru berarti buat yang biru, yang kuning buat yang kuning. Misalkan yang biru saya mau isi nilainya 15 cm, maka yang biru 15 cm. Yang sisanya adalah yang kuning. Tinggal kita salah satu aja. Oh, saya mau ngukurnya yang kuning aja dari titik sini. Boleh. Misalkan 15-nya dari sini. Kalau udah selesai, oke. Maka sekarang garisnya menjadi 2 bagian. Dan pemisahnya adalah poin ini. Nah, sekarang yang lainnya, metode kedua adalah split by length. Split by length ini adalah membagi garis, tapi kita boleh ada 2 parameter. Bukan hanya membagi jumlah garis, tetapi panjangnya juga. Jadi yang dikontrol ada 2. Kalau yang ini dikontrol hanya nilainya saja. Kalau yang ini nilai dan jumlah. Kalau yang ini tadi kan nggak bisa, hanya 2 saja. Maka yang dikontrol hanya nilai panjangnya saja. Kalau yang ini dua-duanya bisa. Dan dia harus ada kaitannya, jadi nggak bisa sembarangan. Misalkan panjang garis sekian sentimeter, mau dibagi misalkan menjadi 4 bagian. 3 ya. Maka yang ini misalkan berapa nilainya? Misalkan saya isi 10 aja. Maka dia kalau 3 bagian berarti dia dapatnya 10 sisanya. Berarti 3 bagian kan? 1, 2, 3. Nah, 10-nya tadi nilai yang kolom di atas. Misalkan saya jadikan 20 cm, maka dia 20 sisanya yang ketiga. Nah, saya kurangin lagi ini misalkan saya jadikan 15. Maka 15 sisanya yang ketiga, 34.63. Kalau saya tambahkan 4 bagian, maka ada lagi 15 lagi dan sisanya 19.63. Ngerti ya? Ini maksudnya. Nah, ini ada current direction-nya boleh di reverse. Dari titiknya bukan dari sini 15-nya. Boleh dari reverse, berarti 15-nya dari salah satu sisi yang lainnya. Sedangkan yang ketiga dihitungnya dari center. Jadi center 15, sisanya nah dibagi sama dia. Ada 4 kan? Kalau saya ini 3, maka dia 15. Ini 2481, ini 2481. Oke. Dan yang ketiga metodenya apa? Yang pakai X tetap. Saya ambil garis yang lain. Misalkan pada kotak yang ini. Klik kanan. Yang ketiga adalah uniform split. Jadi kita nggak usah menentukan nilai, tapi menentukan berapa jumlah banyak garisnya. Misalkan 3. Jadi sistem yang akan menghitung sendiri. 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia 50 dari panjang totalnya, maka dia jadi nilainya 10, 10, 10. Oke?
Jadi tool create ada 6 tadi ya. Saya ulangi lagi, H atau polygon, yang ini tadi H. Kemudian G internal polygon atau internal line. Ketiga tadi S atau rectangle. Yang keempat tadi ellipse. Yang kelima ellipse tadi pakai E ya. Kemudian yang kelima internal ellipse pakai R. Kemudian yang keenam pakai apa tadi, X ya, atau add point atau split line. Jadi ada 6 tool create untuk membuat. Sedangkan edit tadi baru C dan P ya, dan Z ya, 3 ya. Dan sekarang tool edit yang terakhir adalah A atau transform pattern. Nah, transform pattern itu seperti apa? Kita ambil yang ini aja. Oke, saya buat lagi aja. Saya buat pakai S 50 kali 50. Nah, ini ya. Coba perhatikan. Toolnya namanya A, shortcutnya A, transform pattern. Begitu saya pilih, aktifkan A, saya pilih pola yang mau saya edit, maka ditandai dengan ada garis luar atau buffer line ini. Dan di buffer line ini ada poin, blok buffer ya. Ada poin-poin, ada 10 poin. 1, 2, 3 kali 3 ya, 9 tambah 1 yang di atas, 10. Kita mulai dari yang bagian atas. Yang bagian atas ini adalah buat rotate ya. Nah barusan selalu saya mencoba tanpa akurasi dahulu. Jika kita ingin akurasi, artinya ingin nilai tertentu rotate-nya, tinggal klik kanan. Maka bisa kita isi nilainya 45 derajat. Oke. Ya. Nah, saya kembalikan lagi, saya undo. Lalu sekarang kita mulai garis poin yang di ujung-ujung dulu. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 yang di ujung-ujung. Fungsinya buat apa? Kalau kita arahkan ke poin, salah satu poin yang di ujung, kita lihat ada garis resultan gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Berarti dia buat tarik arah resultan itu. Nah, lihat. Tapi 2 sisi yang ditariknya. Karena poin ini mengikat 2 sisi kan, poin ini, sisi yang horizontal yang ini dan sisi yang ini. Maka kalau kita tarik, 2 sisi yang ketarik. Nah, jika ingin nariknya ada nilai atau supaya akurasi, tinggal klik kanan ya. Nah, kita width dan height-nya ini total panjang totalnya, misalkan jadi 55, yang ini jadi 55. Jika ingin nilainya berbeda, tinggal dimatikan ini, maka boleh yang 155, boleh yang 160. Yang ini 55, maka bentuknya nggak lagi nilai sama ya, jadinya persegi panjang ya. Oke, saya cancel. Begitu yang ini pun sama, cuman garis yang ditariknya aja berbeda. Nah ya, cancel. Yang ini pun sama ya, saya cancel aja. Nah sekarang udah cukup ya, ini ada 4 sisi, ini arahnya kita udah tahu dan memberi nilainya juga kita udah tahu. Sekarang yang di tengah-tengah garis ini, nah fungsinya lihat hanya 1 sisi saja yang ditarik, tinggal klik kanan jika butuh akurasi. Nah memberi nilainya boleh berdasarkan percentage width yang di atas atau langsung panjang totalnya, misalkan 50 atau 60, maka dia bertambah 10 kan. Oke. Dan yang lain juga sama ya, dan dia juga bisa dikurangin ya, jadi 50 bisa juga. Yang ini pun sama ya, ini hanya ke bawah. Nah sekarang poin tengah buat apa? Poin tengah ini adalah pivot point, fungsinya buat kontrol. Kita arahkan ke pivot point, di situ ada perintah double klik, pakai tombol kiri ya, klik, maka berubah warnanya. Tadinya warnanya nggak ada, sekarang berwarna ada orange. Setelah dia berubah warna orange, setelah diaktifkan pivot point-nya, maka coba perhatikan. Misalkan yang tengah ini tadinya 1 garis yang ditarik, sekarang dua-duanya, kiri dan kanannya. Bahkan jika atas dan bawah, jika yang di ini vertikal, dia atas dan bawah. Sama, jika ingin akurasi, tinggal klik kanan aja, maka ada juga nilainya. Misalkan mau jadi, nah cuman nilai panjang ini dia setengah-setengah. Misalkan saya jadikan 60 misalkan. Awalnya kan 50, maka ke atas 5, ke bawah 5 gitu ya. Jadi nah sedangkan yang ini udah berarti paham ya. Sedangkan untuk yang sisi pojok-pojok tadinya hanya 2 garis, sekarang cerminnya juga sini dan sininya juga, jadi semuanya yang di hadapannya. Nah kalau kita klik kanan seperti ini nilainya. Nah jadi kita bisa
Ini saya juga boleh 50 juga. Nggak mau. Oh, nggak tahu ya, harusnya bisa ini 50 juga. Oke. Saya isi 50 lagi. Nah, jadi sama nilainya. Kembali lagi 50. Ya. Masih ada yang bergabung ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Saya akan hapus yang nggak kepake ya. Nah, untuk menghapus, tadi create, edit sudah, sekarang delete. Delete gimana caranya? Boleh pakai A, boleh pakai Z ya. Jadi gunakan itu A, tekan tombol delete. Itu satu persatu. Kalau mau langsung banyak gimana? Ya udah diblok aja. Nah, selectionnya yang warna kuning ya. Jika seperti itu, tinggal delete aja. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi tadi step pertama tadi siapkan avatar. Step kedua adalah buat pola atau buat garis desainnya sekaligus. Nah, untuk membuatnya boleh setengah, boleh langsung full. Nah, saya mencontohkan membuat setengah semuanya. Lalu saya siapkan kelengkapan pola saya. Saya Ctrl C untuk copy, lalu Ctrl R untuk copy tapi di mirror. Kalau Ctrl C, Ctrl P itu copy paste biasa. Nah, ini saya anggap ini untuk pola bagian belakang. Saya edit menggunakan Z, tadi kita udah pelajari. Poin ini saya tarik ke atas karena yang Z lebih pendek, lalu saya rapikan menggunakan P ya. Oke, saya menggunakan P, saya rapikan. Oke, anggap lengkungnya udah oke. Saya udah dapat pola depan, pola belakang. Lalu sekarang saya belum apa? Pola lengan, setengah aja. Nah, pakai poligon lagi, pakai H, saya lihat, perhatikan. Saya jadikan bentuk lengan ini sebagai patokan saya membuat pola lengan atau garis desain lengan. Saya ambil pola lengan panjang aja. Oke, lihat tekniknya. Jangan mepet di sini ya, agak jauh sedikit supaya dia longgar. Saya tarik garis ini. Lalu saya geser sedikit. Ya, lalu saya lengkungkan pola lengannya. Pakai C tadi, lalu saya kombinasikan dengan Z. Nah, kita harus memastikan kerung lengan ini masuk toleransi atau sama untuk beberapa desain. Maka kita boleh gunakan pengaturan layar kerja, yaitu information display, lalu aktifkan show line length. Kita lihat, yang ini 21.42, yang ini 2370. Nah, ini toleransinya terlalu jauh, maka kita boleh edit menggunakan Z. Ya. Bawain lagi misalkan. Oke. Jika ini udah masuk toleransi, ya udah. Oke, misalkan ini masuk toleransinya, udah. Jika udah selesai, maka kita buka lengannya ya. Karena dia sisinya ada dua sisi ya. Sebelum dibuka, maka normalkan dulu ya polanya secara vertikal. Kita atur polanya secara vertikal. Saya rotate, yaitu pakai A. A itu transform pattern tadi yang untuk selection pola ya. Lalu klik kanan, fungsi lainnya, lalu rotate, kita ambil Y aksis. Nah, Y aksisnya adalah yang ini. Nah, ini nanti kita rapikan pakai Z, naikkan sedikit, turunin supaya lurus. Jika udah selesai, kita buka lengan ini pakai Z lagi. Karena Z itu buat selection garis juga atau poin, klik kanan. Lalu di situ ada unfold. Kita buka unfold. Nah, kita sudah dapat pola lengan. Sekarang setelah polanya lengkap, boleh setengah dulu, boleh keseluruhan, boleh ya. Jadi yang penting tahapan ini udah selesai, saya mencontohkan saya membuat setengah saja. Setelah tahap
polanya udah selesai, baik setengah ataupun komplit, lalu tahap selanjutnya adalah arrangement. Arrangement ini mengatur pola pada tempatnya. Nah, ada 3 metode pengaturan pola pada tempatnya. Saya hanya untuk lengkapnya nanti boleh nonton di YouTube-nya, YouTube saya. Nah, saya arrangementnya menggunakan metode yang paling mudah, yaitu pakai bantuan point arrangement. Saya aktifkan point arrangementnya dengan Shift F, tekan Shift dan F, maka akan muncul point arrangement. Lalu saya pilih pola-pola yang akan saya tempatkan. Misalkan pola depan dulu, saya klik polanya, lalu saya pilih poin kira-kira tempat yang bisa kita jadikan tempat posisinya. Nah, kita lihat nggak ada tempat yang pas, maka kita boleh ngambil yang mendekati. Kalau di sini terlalu jauh ke atas, secara vertikal dia masuk, tetapi secara horizontal dia nggak masuk, nggak apa-apa. Yang penting nggak di sini ya. Yang penting nggak di sini, tapi di sini boleh. Di sini juga boleh. Saya ambil di sini, saya pilih poinnya lagi, saya klik poinnya, klik pakai tombol kiri. Nah, maka polanya ada di sana. Jangan lupa untuk reset, klik di luar. Setelah kita klik ini, klik di luar. Lalu kita atur, kan belum pas banget. Saya klik, saya atur menggunakan gizmo. Ini namanya gizmo. Pakai yang merah, ada nanti dipelajari aja ini ya, lewat. Nah, saya geser ke sini sedikit. Oke, udah selesai. Saya ambil, saya putar dulu polanya. Boleh pakai navigasi tombol kanan mouse di rotate ya, atau langsung pakai shortcut 8, langsung ke belakang dia. Saya klik pola kedua, saya taruh lagi sama seperti tadi. Saya pilih poin yang kira-kira mendekati, klik ini. Lalu saya geser pakai yang merah ini. Oke. Lalu pola yang terakhir, pola lengan. Kita klik pola lengan, saya cari poin. Nah, kalau ini terlalu ke bawah, nah, saya rasa ini cukup. Oke, udah. Oke, selanjutnya, tahap selanjutnya, saya ulangi lagi, saya remind. Pertama adalah disiapkan avatar, boleh di custom, boleh enggak. Kedua, buat pola dan desain sekaligus. Pastikan juga kelengkapannya juga ya, boleh metode lengkap atau setengah seperti saya. Tahap ketiga adalah arrangement. Arrangement itu mengatur. Tahap keempat adalah sewing. Antara tahapan ketiga dan keempat ini boleh di split ya, boleh jahit dulu baru di arrange, atau di arrange dulu baru di sewing atau dijahit. Saya seneng sewingnya setelah di arrangement. Sekarang kita jahit. Nah, metode jahit ada 2 metode jahit, yaitu pre-sewing dan segment sewing. Saya menggunakan pre-sewing kedua-duanya. Pre-sewing itu adalah poin ke poin, pakai M ya, pre-sewing. Contoh pre-sewing itu dari sini klik ke sini, yang ini pun klik dari sini ke sini. Nah, itu pre-sewing. Apakah boleh langsung poin ke poin? Boleh. Langsung ke poin bawah sini juga boleh. Nah, itu pre-sewing, dari poin ke poin. Yang kedua adalah segment sewing atau shortcutnya N. Tekan N, lalu saya misalkan bahu sama bahu. Nah, waktu kita menggunakan segment sewing, pastikan tanda knot ini, tanda jahitan. Ada 2 tanda knot. Nah, yang kita klik adalah tanda knotnya. Misalkan tanda knotnya yang ini, klik tanda knotnya, udah. Lalu untuk sisi yang lainnya, pilihnya knot yang sama. Tadi kan ada di bawah knotnya, jangan yang di atas. Pilih yang bawah lagi. Jika kita pilih yang di atas, maka dia akan kebalik jahitannya. Nah, ini kita cek jahitannya sudah benar belum? Wah, udah benar ya. Nah, kalau ini kurang ke bawah juga boleh kita ke bawain sedikit ya. Nah, ini juga boleh kita ke bawain sedikit. Udah. Sekarang bagian lengan kita jahit. Nah, untuk bagian lengan jahitnya boleh menggunakan namanya MN sewing ya. MN sewing juga ada 2. Ada MN sewing menggunakan pre-sewing, ada MN sewing menggunakan segment sewing. Saya lebih senang menggunakan MN pre-sewing ya. Saya aktifkan MN pre-sewing. Lihat, saya mulai pada bagian lengan dahulu. Lihat di 3 dimensi dan 2 dimensinya. Lihat, saya dari sini, dari depan ya. Nih depan ini, lihat tandanya ya. Tuh, lihat.
ada poin bantunya yang kelihatan arahnya. Saya mulai dari depan, mulai ke puncak, langsung aja ke bawah. Udah selesai, tuh ada perintah tekan enter. Lalu kita pilih badan depan dulu, dari bawah juga ke atas. Kita lanjut lagi ke atas bagian belakang, langsung sampai ke titik yang ini. Jangan yang ini, tapi titik yang ini, karena panjangnya beda. Lalu jangan lupa tekan enter. Sekarang udah selesai, ya. Lalu sisi sebelahnya gimana? Nah, jangan khawatir. Kita selection dulu semuanya. Pakai A ya, selectionnya pakai A, karena transform pattern itu untuk edit sekaligus ya, untuk selection. Lalu tekan Ctrl D, lalu kopiannya kita taruh di samping. Lalu kita atur ini sisi sini ketemunya. Nah, oke. Nah, sekarang ini masih terpisah, ya, masih terpisah. Begitupun yang di belakang ini terpisah. Nah, maka kita, karena ini kita anggap nggak ada jahitan, atau nggak ada resleting atau zipper, juga nggak ada kancing, maka kita satukan dahulu. Menyatukannya gimana? Ingat tadi untuk garis apa? Pakai Z. Kita klik garis ini, ya udah. Kemudian kita tekan Shift jika selection lebih dari satu garis. Klik ini, lalu lepas Shift-nya, klik kanan. Di sini pilih Merge. Begitupun yang ini, tekan Shift, pilih garis kedua, klik kanan, lalu Merge. Nah, jangan lupa lengan pada bagian sisi ini belum dijahit, maka kita jahit dulu, ya. Saya praktekkan menggunakan pre-sewing. Kalau yang ini dari atas, maka yang ini pun harus dari atas. Saya ini dari bawah misalkan, maka pasangannya pun harus dari bawah juga, ya. Oke, karena dia simetris, maka dia sekali jahit, dua-duanya langsung kejahit. Kalau udah selesai, kita tekan tombol simulasi atau spasi. Tekan spasi, langsung dia jadi. Jangan lupa simulasinya jangan terus menerus. Matikan simulasinya dengan tekan space lagi. Tadi sudah saya ulangi lagi. Avatar, siapkan avatar. Lalu buatkan desain dan pola sekaligus. Ketiga tadi arrangement, keempat sewing, kelima simulasi. Jadi limanya udah. Nah, apakah 5 ini sudah selesai? Untuk basic sudah cukup. Tapi ada tahapan lanjutannya lagi, yaitu untuk detail. Detail itu apa? Kita akan pelajari bahan, kemudian zipper, kancing, lubang kancing, kemudian tentang tekstur bahan, kalau ada seperti apa, terus jatuhnya kayak gimana, jenis bahannya apa, visualnya seperti apa, itu nanti ada di materi selanjutnya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ini kita baik Pak, izin bertanya. Silakan kalau mau ditanyakan. Iya, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang avatar sekaligus beberapa teknisi dalam penggunaan aplikasi ini. Nah, yang saya penasaran ini, kira-kira apakah avatar ini bisa digerakkan sesuai kata-kata seperti modeling gitu Pak? Apakah bisa begitu Pak? Dan bagaimana caranya? Apakah dia bisa digerakkan? Bisa. Pose ya maksudnya, bukan motion. Motion juga bisa, pose bisa. Iya Bapak, mungkin bisa dijelaskan itu Bapak, karena saya penasaran seperti apa sih nanti pada saat bergerak avatar tersebut saat menggunakan busana. Bisa dijelaskan Bapak? Jadi gini, output dari untuk presentasi itu ada dua jenis. Boleh image, gambar, yaitu di sini pakainya snapshot ya. Kita bisa atur gayanya, posenya. Kemudian nanti bisa dipoto di sini. Di sini juga ada kameramennya. Ada pengaturan kamera. Kedua, bentuknya bergerak atau motion atau animasi. Jadi ada dua bentuk outputnya. Boleh foto, boleh video. Itu bisa ya dua-duanya. Nah, saya ambil contoh yang basic ya, yang basic untuk video, tapi masih di simulation. Ini belum yang advance-nya ya, karena harus banyak pengaturan, tapi nggak sulit ya. Nah, ini contoh saya menggunakan motion yang sudah tersedia aja. Misalkan saya ambil stage, misalkan kita untuk fashion show misalkan nanti ya. Saya ambil stage dulu. salah. Waduh, oke, nggak apa-apa. Untung ya.
Saya ambil motion. Oke, saya pakai yang ini aja. Nah, kita boleh berupa animasi nanti dan banyak ya yang bisa kita pelajari. Ini contoh yang basic, yang dasar ya, motion yang basic. Nah, kita boleh fashion show ini nanti ada kameramennya, ada lightingnya, pengaturan, gerakannya. Ini gerakannya boleh kita bikin sendiri nanti ya. Tapi untuk bikin gerakan video ini perlu aplikasi tambahan. Ini yang sudah tersedia. Nah, nanti kan udah bisa, kalau udah ngedesainnya bagus, sudah bisa masuk ke marketplace juga. Nggak perlu kita jahit, nggak perlu kita ini. Desain-desain ini udah laku dijual ya, produk digital namanya. Ya, ini pengaturannya banyak ya, ada lighting juga ya. Nanti kita sebagai desainernya juga bisa taruh nama kita di sini. Jadi ke depan siswa tata busana desain fashion mau launching produk dia sendiri atau desain dia atau brandingin tentang dia sendiri sebagai desainer, ya udah live aja kayak gini nanti. Langsung live di YouTube atau di channel-channel media sosial yang lainnya. Oke, saya rasa segitu dulu materi dari saya. Nanti untuk yang lainnya silakan ditanyakan di grup, manfaatkan untuk kita bisa diskusi ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.